Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi bifadlillahi wa bifadlillahi ittaqal muttaqun wa bifadlihi aydan izdalafa ila jannatil karamati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak yang senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa bermuajahah, bertatap muka dalam rangka melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di Masjid Hubul Huda. Selanjutnya, sebagaimana seperti biasanya pada kesempatan kali ini untuk menunggu datangnya waktu sholat isya, kita mengadakan pengajian. Dalam hal ini adalah pembahasan tentang fiqh, karena terkait dengan masalah bulan Zulqa'dah yang sebentar lagi kita akan masuki kepada bulan Zulhijjah. Maka ada dua amalan yang sangat masyhur ya, dan sudah kita ketahui bahwa di bulan Zulhijjah ini ada pelaksanaan ibadah haji. Bagi yang melaksanakan ibadah haji di tanah suci sana, dan juga bagi yang tidak melaksanakan haji ya, baik di tempatnya sana di Saudi Arabia atau di Mekah dan Madinah, yang tidak melaksanakan ibadah haji, dan juga di negara-negara manapun yang ada komunitas muslimnya, maka disunahkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Selain ibadah kurban juga ada pelaksanaan sholat Idul Adha. Baik, pada waktu yang lalu pembahasan kita itu sampai kepada tentang pembahasan tentang mampu ya. Dalam hadis Rasul disebutkan man kana, ada yang juga redaksinya berbunyi dzu sa'atin, ada juga yang mengatakan man kana lahu sa'atun falam yudahhi falyaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai suatu kemampuan finansial, uang atau harta, lalu dia tidak melakukan kurban ya, maka kata Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, janganlah sekali-kali yang mendekati sholat kami atau tempat ibadah kami. Nah, ini dimaknai ada satu makna di dalam kitab Ibnu Katsir ya, tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa yang dimaknai Ibnu di sini At-Tabari kalau nggak salah, itu saya. Itu mengatakan bahwa yang makna musollan atau tempat ibadah kami itu artinya tidak boleh melakukan sholat, dalam arti baik itu sholat yang dimaksud dari sholat Idul Adha atau pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan di masjid atau di tempat ibadah. Itu maksudnya, ada yang memaknai seperti itu. Karena pada waktu lalu terkait dengan mampu,
Ini kan termasuk syarat bagi orang yang berkurban. Syarat bagi orang yang berkurban itu kan yang pertama beragama Islam atau Muslim. Kemudian yang kedua, dia harus merdeka, bukan hamba sahaya. Ya, artinya bukan budak. Kemudian yang ketiga balik. Balik ini artinya sudah cukup umur. Ya, artinya kalau misalnya anak kecil usia sekitar misalnya ya 9 tahun sudah balik belum ya kira-kira. Kalau dia itu tanda atau alamatul bulughnya itu, kalau dia wanita, alamatul bulughnya adalah ya haid, ya tahid, artinya berhaid ya. Ada kalanya ada anak usia 9 tahun ya, anak perempuan itu sudah haid di usia 9 tahun gitu ya. Nah, maka kalau dia dianggap itu sebagai alamatul bulugh atau tanda-tanda balik ya, tanda kedewasaan. Maka tapi tetap saja secara psikologis masih anak-anak. Tapi kalau tanda fisiknya itu biasanya ditandai dengan kalau perempuan mengeluarkan darah menstruasi ya. Artinya balik ya, kalau itu ya disunahkan. Tapi tentang hukum ini kan ada beberapa pendapat, kemudian sudah saya jelaskan ya. Kalau Imam Hanafi mengatakan wajib ya 1 kali ya 1 kali dalam setahun, wajib 1 kali dalam setahun. Kalau bagi orang miskin sunnah, ini menurut Imam Hanafi ya, itu sunnah. Tetapi kalau dia itu nazar atau bersyarat, maka baginya juga wajib juga, jadi menjadi wajib ya gitu. Kalau Imam Maliki berbeda, dia mengatakan sunnah muakkadah bagi orang yang selain jemaah haji. Nah, tapi kalau bagi yang jemaah haji yang di sana itu wajib melakukan kurban menurut Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i itu sunnah muakkadah bagi setiap individu muslim ya, sekali dalam seumur hidupnya. Sekali dalam seumur hidupnya. Kalau mazhab Syafi'i atau Imam Syafi'i, dia alasannya kata amr atau perintah yang ada di dalam Al-Quran, wanhar ya, berkurbanlah, itu tidak menunjukkan pengulangan. Jadi la taqtadi at-tikrar, jadi tidak menunjukkan pengulangan, artinya tidak setiap tahun, melainkan seumur hidup ya. Dan sunnah kifayah, nah, ini juga ya. Dan sunnah kifayah bagi satu keluarga, kalau sudah melakukan satu orang, maka yang lainnya hukum sunnahnya, tuntutan sunnahnya gugur satu keluarga itu, dan mendapatkan pahala tidak hanya bagi yang berkorban atau mudhahi, melainkan keluarganya termasuk istri dan anak-anaknya pun mendapatkan pahala. Nah, tapi ada juga yang berpendapat di dalam sebuah kitab disebutkan di kitab ini ya, disebutkan kitab fiqih di sini bahwa ada juga yang berpendapat ya cuma yang dapat pahala cuma orang yang berkorban. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak mengatakan itu. Ada yang imam yang lainnya mengatakan itu. Sementara Imam Hambali ini sama dengan Imam Hanafi. Ya, Imam Hanafi artinya yaitu wajib sekali dalam setahun ya. Ya, wajib sekali dalam setahun. Di sini disebutkan sunnah muakkadah. Oh enggak, ini sunnah muakkad juga. Hambali mengatakan sunnah muakkad, beda sama Hanafi. Dia sama dengan Imam Malik ya, sunnah muakkadah dan makruh bagi orang yang sudah mampu tapi tidak melakukan kurban.
Kalau dilihat dari hukum-hukum ini, maka kategori sunnahnya itu sudah bukan sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan atau sangat dianjurkan. Ya, oleh karena itu, ya, ketika seseorang mempunyai kemampuan, ya, pada saat itu, maksudnya pada saat pada saat hari nahar, yaitu penyembelihan, dan juga hari tasyrik, yang mempunyai kemampuan. Kalau mazhab Hanafi mengatakan dia punya uang sekitar 200 dirham, atau sekitar kemarin saya sebutkan 7.200.000. Nah, kalau mazhab Maliki mengatakan memiliki harta lebih dari kebutuhan primer dalam setahun, itu Maliki. Sedangkan mazhab Syafi'i itu lebih mampu memiliki harta seharga binatang kurban, ya, di luar kebutuhannya pada saat itu, yaitu pada saat waktu kurban, ya, atau di hari Idul Adha atau hari Tasyrik. Nah, sedangkan mazhab Hambali yaitu mempunyai kemampuan bisa mendapatkan seharga seekor binatang yang dikurbankan, ya, sekalipun itu hutang, menurut mazhab Hambali, sekalipun itu hutang, tetapi dia mampu untuk membayar hutangnya. Nah, dia mampu untuk membayar hutangnya, ya. Ya, itu berarti, itu mazhab Hambali mengatakan itu kemampuannya. Nah, menyembelih hewan kurban untuk orang lain sekarang bagaimana? Ada masalah ini, ya, persoalan ini, menyembelih hewan kurban untuk orang lain atau untuk orang yang sudah meninggal dunia atau sudah wafat. Bagaimana pendapat 4 mazhab itu? Nah, ya, disebutkan di sini kalau Imam Hanafi, itu mengatakan boleh berkorban untuk orang yang telah meninggal dunia meskipun tanpa ada wasiat dari almarhumah atau almarhum, atau tanpa ada perintah atau ada niat. Hal ini didasarkan suatu hadis terkait ketika Rasulullah melewati 2 kuburan, ya, 2 kuburan, ya. Kemudian Rasulullah mengambil pelepah kurma, lalu pelepah kurma itu dibelah menjadi 2, ditancapkan di kedua makam tersebut, ya. Yang satu karena permasalahan masalah istinja tidak bersih, yang satu persoalan masalah pengadu domba atau domba. Nah, itu kemudian di hadis itu disebutkan, ya, hadis itu disebutkan oleh Bukhari Muslim, bahwa semoga dengan ditancapkannya pelepah kurma ini memberikan manfaat. Itu kan Rasulullah tidak diperintahkan dan Rasulullah tidak mendapatkan wasiat dari almarhum, kan? Artinya Rasulullah cuma lewat doang gitu. Kemudian mungkin Rasulullah mendengar, ya, disiksanya dua kuburan ini, 2 orang yang sudah wafat ini. Maka dan berdasarkan inilah, maka menurut Imam Hanafi boleh berkorban untuk orang yang sudah wafat sekalipun tidak ada wasiat atau tidak ada perintah waktu dia masih hidup. Nah, bagaimana pendapat mazhab Maliki? Kalau mazhab Maliki mengatakan makruh berkorban untuk orang yang meninggal dunia yang tidak ada wasiatnya. Maksudnya tidak diperintahkan oleh yang meninggal. Tetapi kalau seandainya sebelum meninggal dia sudah memberikan wasiat bahwa nanti tolong sembelihkan kurban gitu, ya, maka hukumnya menjadi sunnah, ya. Sedangkan Syafi'i ini malah berbeda ini, ya. Kalau Imam Syafi'i tidak boleh berkorban untuk orang yang meninggal dunia yang tidak ada wasiatnya.
yang tidak ada wasiatnya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan atau tanpa izin orang yang sudah wafat. Nah, dan apa yang di sini disebutkan juga kecuali ya, kecuali ketika waktu masih hidup dia memberikan wasiat atau izin. Nah, kemudian Imam Hambali, nah Imam Hambali ini sama dengan Imam Hanafi, artinya boleh. Jadi Imam Hambali ini kan imam yang banyak dianut oleh saudara-saudara kita yang ada di Arab ya, ada di Saudi Arabia itu ya. Nah ini jadi boleh menyembelihkan hewan kurban mengatasnamakan almarhum atau almarhumah. Nah, walaupun ya semasa hidupnya dia tidak pernah berwasiat, tapi apalagi kalau kita sebagai putra putri daripada orang tua kita, sebagai kebaktian kita kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, mungkin pada saat ini kita mungkin tahun yang lalu kita sudah untuk diri kita, keluarga kita, istri kita, ya sekarang boleh diniatkan untuk kita niatkan untuk almarhum atau almarhumah. Sebenarnya kalau dilihat dari berapa sampai tidak boleh, kalau tidak ada wasiat menurut Imam Syafi'i, ya takut memberatkan daripada pihak keluarga, ya takut memberatkan. Ya kan boleh jadi kan, misalnya almarhum atau almarhumah ini meninggalkan harta warisan. Harta warisan ini takutnya cuma jumlahnya sedikit, maka ketika itu dikorbankan misalnya kan, jadi habis pembagian harta warisan itu untuk itu. Tapi insya Allah sih saya kira enggak juga ya, pasti cukup lah untuk diniatkan untuk almarhum atau almarhumah. Nah ini pentingnya kita mengetahui gitu ya, bahwa boleh kita berkorban untuk orang yang sudah wafat ya. Untuk orang yang sudah wafat itu dibolehkan. Baik, kemudian kualitas hewan kurban ini supaya tahu dari secara menyeluruh aja biar nanti saya ini ya. Nah ini berdasarkan syarat-syarat ya, yang ada juga dalam hadis-hadis Rasulullah. Di sini ada dalam kitab Bulughul Maram ini juga disebutkan, cuma dia sedikit ya, hanya bersifat informasi dari beberapa hadis ya. Tapi kalau yang dari catatan ini yang ada dalam HP ini diambil dari beberapa kitab. Yang pertama, tidak cacat. Nah ini sebagai dalam hadis disebutkan, hadis Ibnu Majah dan Nasai. Arba'un la tujzi'u fil adahi al-awrahu al-bayyinu ya. Al-bayyinu awruha wal maridatu al-bayyinu maraduha wal arja'u al-bayyinu arjuha wal ajfa'u allati la tunki. Jadi 4 hal ya hewan itu yang tidak diperkenankan untuk dijadikan kurban. Pertama, buta ya. Di sini buta, al-aura itu artinya buta. Al-bayyinu awaruha, jelas butanya, jadi kelihatan matanya buta, sebelah atau semuanya buta. Terus kemudian wal maridatu, sakit. Al-bayyinu maraduha, dan juga jelas sakitnya kelihatan. Ya, jelas sakitnya kelihatan, benar kurus. Terus misalnya di sininya di mulutnya misalnya ada bintik-bintik yang gede-gede gitu ya, kan ada bintik-bintik, harus dipilih yang terbaik lah. Ya. Atau mungkin terkena penyakit antraks. Nah, ini juga bahaya. Maka penting, mengapa dari dulu tuh Rasulullah sudah mensyaratkan demikian? Karena memang untuk kesehatan juga, ya kan, untuk kesehatan manusia juga kan kerak-kerak akan dimakan orang. Nah, ini Rasulullah. Jadi artinya kalau berkorban, carilah yang terbaik. Rasulullah saja
memberikan contoh, beliau itu cari yang terbaik, yang besar, kibas, kambing kibas besar, bertanduknya yang sudah umur sekitar, ya kalau kambing domba itu umur 1 tahun lebih, ya. Kalau kambing Jawa itu 2 tahun lebih, nah ya 2 tahun lebih. Nah kalau kambing sapi, kalau kambing sapi itu usianya ya sekitar ya 2 tahun lebih, ya 2 tahun lebih. Baik, selanjutnya di sini disebutkan dalam sebuah kitab ini, ya, dijelaskan nih kitab di sini matan sini di matan Zubat Ibnu Ruslan, ya, halaman 136, tidak diperbolehkan hewan yang sangat kurus, sakit, pincang, cacat bagian tubuhnya seperti sebagian telinganya atau ekornya, ya. Ekornya itu ada yang buntung gitu, atau buta sebelah, atau buta sebelah matanya, atau buta keduanya, atau terputus pantatnya. Jadi al-aliyah itu ada pantat di sini. Nah, diperbolehkan hewan yang cacat tanduknya. Kalau tanduknya boleh, yang disebutkan dalam kitab ini, tanduknya boleh, dan hewan yang dikebiri juga boleh. Nah, karena ada juga kan hewan yang dikebiri, ya, supaya dia tidak menghamili banyak gitu. Kalau hewan kayak kambing sih pasti nggak dikebiri, biasanya kucing gitu ya. Kalau biasanya kucing yang sering dikebiri itu kucing. Ya kalau kambing dikebiri kan ya nggak banyak nanti itu beranak pinak. Kalau kita melihara kambing atau kita peternak kambing, rugi kalau kita mau kebiri hewan, rugi. Ya mungkin kalau dia mengandung penyakit yang bisa menular barangkali, nah itu dikebiri. Ya bisa kan, kadang-kadang ada ya hewan yang mungkin kalau dia mengenai yang betinanya bisa menular kepada anak-anaknya, nah itu dikebiri mungkin bisa. Nah itu maka kambing kebiri dibolehkan untuk dijadikan hewan kurban. Lalu kemudian ini terkait dengan masalah umur, ya. Nah, di sini disebutkan ada satu ada istilah di sini, janganlah kamu menyembelih untuk korban melainkan yang telah berganti gigi. Yang berganti gigi itu kalau istilahnya itu muhsinah, jadi sudah berganti gigi. Kecuali jika sukar didapatkan ada kambing yang berganti gigi, maka boleh domba yang berumur 1 tahun. Nah ini domba berumur 1 tahun ini istilahnya jazaah. Jadi hewan domba jazaah umur 1 tahun itu boleh. Tapi kalau kambing biasa, kambing Jawa harus umur 2 tahun. Tapi kalau kambing domba itu 1 tahun boleh dijadikan untuk kurban. Sapi, nah, disebutkan sini umurnya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Unta, nah ini unta juga tidak boleh ini kurang dari 5 tahun. Nah, kemudian kambing umurnya tidak kurang dari 1 tahun. Ya. Kemudian domba umurnya tidak kurang dari 6 bulan. Kalau jika kamu di sini boleh berarti, dan atau 1 tahun. Nah ini disebutkan. Nah sekarang urutan tingkatan keutamaan hewan kurban. Nah, di sini ada langsung aja artinya saja kali ya. Disebutkan wa afdaluha badanatun tumma baqaratun tumma dhainatun tumma anazun tumma ya syirkun min budnatin tumma min baqaratin li anna kila mimma dzukira atyabu mimma ba'dahu ay min sya'ni dzalika wasabu syia'in minal dhani afdalu min syab'i minal ma'zi wasabu minal ma'zi afdalu minal budnati. Nah, kita artinya langsungnya, paling utamanya kurban adalah unta, kemudian sapi, ya, kemudian kambing domba. Jadi kambing domba itu
di atasnya kambing biasa, kambing domba, kemudian kambing Jawa atau kambing kacang, kemudian patungan syarikun tadi itu patungan atau urunan 1 ekor sapi. Nah ini didasarkan, jadi menurut ini didasarkan atas jika dilihat dari nikmatnya, kenikmatan kambingnya masing-masing, kenikmatan hewan dagingnya masing-masing ternak, ya. Di atas itu disebutkan lebih nikmat daging ternaknya, jadi ditinjau dari lebih nikmatnya. Tapi ada satu pendapat lagi di bawahnya, ini 7 ekor kambing domba lebih utama daripada 7 ekor kambing Jawa. 7 ekor kambing Jawa lebih utama ketimbang seekor unta, karena semakin terdapatnya pendekatan dengan sang kholik, dengan banyaknya darah yang dialirkan dari ternak itu. Maka kadang-kadang memang begitu. Ada satu saudara kita dari kelompok lain gitu ya, itu yang padahal dia punya uang gitu untuk misalnya urunan sapi, tapi dia memaksa tetap dia bertahan untuk 1 ekor kambing, karena itu tadi dia berpendapat dengan ini. Jadi ada yang berpendapat dengan ini. Tapi kalau kita mengambil dari mazhab Syafi'iyah, itu melihat dari banyaknya, ya, banyak manfaat dagingnya. Nah, kalau daging kambing kan begitu disembelih, begitu dikuliti, lalu kemudian dicacah-cacah, paling sedikit timbangannya, paling dapat paling berapa? 7 kilo ada. Nah, sedikit itu. Tapi kalau sapi, ya misalnya tinggal beda sedikit kan misalnya. Kambing juga kadang-kadang lebih di atas gitu. Misalnya kambing besar, yang cakep, yang tanduknya oke keren, itu kan sekitar katakanlah harganya 5 jutaan, ya kan? Nah, tapi kalau dia dimasukkan ke sapi, urunan sapi, ya di sini sebutkan dibolehkan urunan sapi. Nah ini itu kalau dilihat ya lebih baik urunan sapi yang cuma 3.500.000 gitu ya kan, 3.500.000 ya, masalah 3.500.000 dikali 7 ya, itu kan kalau disembelih dan kemudian dikuliti kemudian dibagikan lebih banyak gitu. Nah ini tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebenarnya daging kambing itu lebih bagus, kambing domba itu. Karena kambing domba itu sendiri sehat untuk tubuh kita sebenarnya dibanding sapi. Karena sapi itu ada lemaknya, nah, lemaknya itu yang kemudian ya, makanya kita lihat banyak di beberapa tempat itu restoran-restoran itu kebanyakan daging sapi, bikin bistik sapi, jarang daging kambing. Kambing paling ya kayak ya apa itu nasi kebuli. Tapi orang-orang Arab rata-rata kan kebanyakan yang mau yang ya atau orang Muslim lah yang jualan nasi kebuli itu gitu. Tapi kalau orang-orang Barat kan sapi. Padahal daging kambing itu kan Rasulullah itu suka makan kambing ya ketimbang sapi. Kesukaan Rasulullah itu kayak kambing ya. Dan Rasulullah itu ya berkorban dengan 1 ekor kambing. Tapi menurut ulama ya boleh lah, dengan yang penting ya yang disebutkan tadi, mulai dari unta, sapi, kambing domba, kambing Jawa atau kambing kacang. Nah itu ya, 4 ini. Ya, kalau di sini kita nggak ada unta. Ya, kalau di sana ada unta. Ya. Kebo boleh. Kerbau boleh karena dia sama dengan sapi. Ya, kerbau boleh. Nah,
Baik, selanjutnya di sini disebutkan. Nah, ini ada juga yang dilihat ditinjau dari warna. Ada juga ini warna ternak ini menurut beberapa ulama ya. Jadi mendapat warna ternak yang lebih utama adalah putih. Sapi, kalau sapi Bali hitam, rata-rata hitam. Jarang yang putih ya. Agak kemerah-merahan ya. Coklat ya, coklat mungkin agak cenderung merah ya. Coklat ya. Di sini putih, kemudian putih semu. Nah, putih semu itu berarti enggak putihnya kayak putih gading kali ya, atau putih yang agak mangkak, bukan putih banget gitu ya. Nah, di sini disebutkan putih semu. Kemudian binatang yang sebagian warna putih, sebagian ada warna hitamnya. Nah, kemudian baru warna hitam, kemudian warna merah. Tapi ada juga yang berpendapat, di sini Imam Mawardi mengatakan bahwa justru binatang sapi atau kambing yang berwarna merah, katanya disebutnya nih, itu lebih utama daripada putih atau hitam. Menurut Imam Mawardi. Nah, ini kan perbedaan pendapat juga fikih. Jadi fikih itu pasti ada perbedaan pendapat. Nah, keutamaan tersebut dikatakan oleh ulama karena mengandung nilai ibadah. Dikatakan sekedar keindahan dipandang mata. Dikatakan karena mempengaruhi kenikmatan dagingnya. Di sini disebutkan begitu. Maka ada satu pendapat di sini ya. Maksudnya ini indah mata gitu. Nah, enak dipandangnya gitu. Barangkali ada pertanyaan? Silakan. Nah, kalau tidak, kita lanjutkan lagi ya. Oke, silakan Pak Haji. Hubungannya dengan korban Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan korban diganti dengan domba ya. Domba yang besar. Itu hubungannya tadi kan kalau diinformasikan bahwa yang utama sapi kan ya. Sapi itu utama, sapi, domba, lalu si kambing. Dan Nabi Ibrahim sendiri kan berkorban terus diganti dengan domba ya. Dan itu sebenarnya gimana? Apa nggak meritel ke Nabi Ibrahim kan pakai domba? Apa ganti akhirnya nggak utamanya dua kan seperti itu? Boleh, bisa juga itu berpendapat seperti itu. Karena Nabi Ibrahim itu karena diganti dengan domba pada saat mau ingin menyembelih Ismail di surat itu ya, di dalam firman Allah ya, wafadainahu bidzabhin adimin ya, maksudnya kami ganti kata Allah dengan kambing yang besar ya, bidzabhin adimin. Ada daging kambing domba kibas yang besar. Itu kan ya, kalau dilihat dari sejarahnya memang pada saat penyembelihan itu Nabi Ibrahim menggunakan satu ekor kambing domba. Nah, kemudian tapi di dalam hadis-hadis Rasulullah ya, itu dibolehkan. Di sini disebutkan ya, dibolehkan dengan menggunakan selain daripada domba. Ada hadisnya. Selain daripada domba. Artinya dibolehkan menggunakan misalnya sapi, kemudian menggunakan misalnya dengan kambing, dengan unta dan lain sebagainya. Nah, cuma memang ini di dalam hadis-hadis Rasulullah ini kebanyakan yang disinggung adalah kambing. Misalnya ini kayaknya kambing kebanyakan. Di sini sebutnya kambing. Nah, oleh karena itu memang ada yang berpendapat lebih utama kambing, domba. Jadi urutannya nih, lebih utama kambing domba, baru kemudian kambing biasa, kambing kacang, baru kemudian sapi, baru unta. Untanya tadi kan udah kan saya sebutkan tuh, itu. Ya karena berdasarkan itu tadi
sejarah, bisa juga. Tapi kalau yang di sini dimaksud bukan sejarah itu, tetapi berdasarkan aliran darah yang banyak dijatuhkan ke tanah, sehingga banyak korban-korban itu ya artinya. Walaupun di dalam firman Allah mengatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu at-taqwa. Ya kan? Allah tidak menerima darahnya, dagingnya, akan tetapi yang diterima oleh Allah adalah ketakwaannya. Nah, berdasarkan firman Allah seperti ini, artinya ya bukan keutamaan hewannya yang dijadikan itu, melainkan hewan ternak apapun yang sesuai anjuran Rasulullah selain daripada domba dibolehkan. Jadi disyariatkan, ya disyariatkan seperti sapi, kerbau, unta, kambing kacang atau kambing biasa. Di sana itu kebanyakan di Arab ya, atau di daerah tempat Nabi Ibrahim hidup, itu yang hidup kebanyakan domba. Waktu saya pergi haji dulu gitu ya, itu ketika menyembelih hewan kurban, tapi kita untuk dam nusuk ya, wajib gitu ya, untuk dam nusuk ya Pak Haji juga sama ya, itu rata-rata domba ya, domba semua ya, domba semua, yang tanduknya itu tidak kelihatan kan ya, masih kecil kelihatannya, tapi itu udah usia 1 tahun itu Pak. Nah kalau domba kalau gemuk masih boleh 6 bulan ya masih boleh. Nah itu Pak, mungkin itu. Hanya saja di daerah tempat kita ini kan yang kita banyak jumpai kambing, bukan domba. Tapi boleh jadi bisa juga seperti itu Pak. Baik, barangkali ada yang bertanya lagi. Tadi ada urutan yang juga berdasarkan pendapat-pendapat tadi, maka di sini ada beberapa masalah yang dibahas. Yang pertama terkait dengan urutan keutamaan jenis ternak. Nah, di sini disebutkan mulai dari unta malahan. Unta, sapi, kambing domba, kambing kacang. Kambing kacang yang paling terakhir. Nah, ini. Di sini disebutkan karenanya kambing domba umur 1 tahun lebih utama ketimbang kambing Jawa umur 2 tahun. Kambing domba yang masih umur 1 tahun dibanding kambing Jawa atau kambing kacang yang sudah usia 2 tahun, itu lebih utama kambing domba sekalipun umurnya masih 1 tahun. Ini pendapat ini. Nah di sini juga disebutkan, ini berdasarkan di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarhi Al-Muhadzab yang jilid 8 halaman 396. Disebutkan berkorban dengan seekor kambing lebih utama ketimbang bersekutu bersama 7 orang berkorban 1 ekor unta. Ini ada dua pendapat tadi kan, yang pertama itu masalah. Ini masalah. Dan 7 ekor kambing lebih utama ketimbang seekor unta ataupun sapi karena lebih banyak darah ternaknya yang dialirkan. Nah, tadi saya bilang lebih banyak darah yang dialirkan ya. Ini menurut pendapat yang paling sahih. Nah, sedangkan pendapat yang lainnya menyatakan lebih utama unta atau sapi dengan menimbang semakin banyaknya daging. Nah ini menurut mazhab Syafi'i. Maka kalau ada jamaah yang kemudian menitipkan ke panitia, kita tawarkan, Pak, ini kalau bisa bagusnya masuk nih Pak ke sapi, tapi dia nggak mau ngotot, berarti dia berpendapat itu tadi yang pertama, yang artinya lebih banyak darahnya yang dikeluarkan. Ada makanya disebutkan 1 ekor sapi dibanding dengan 7 ekor kambing domba itu lebih utama 7 ekor kambing
domba dibandingkan 1 ekor sapi dengan 7 orang urunan. Nah, gitu. Tapi kan ini fikih, makanya ada 2 kan tadi kan, fikih. Kalau mazhab Syafi'iyah mengatakan ya menimbang ya karena semakin banyaknya daging, maka unta, sapi lebih utama. Ya kan? Tergantung dia mau ngambil pendapat siapa. Ya, gitu aja. Nah ini gitu. Silakan, mau ada yang mau bertanya lagi? Silakan Pak. Kalau itu sudah ditentukan dalam fikih ada 4 jenis ternak. Iya. Tapi di masyarakat itu kan secara finansialnya itu tidak bisa masuk ke salah satu itu. Yang paling termurah pun dia tidak bisa masuk ke situ. Jadi masih secara finansialnya miris lah gitu. Tapi keinginan untuk Berkorban. melakukan ketakwaan yang tadi. Iya. Itu gimana Ustaz? Kira-kira apakah ada pengganti misalnya gitu ayam tak boleh gimana gitu kan? Nah, kalau diarahkan ke hukum syariat fikihnya tidak masuk Pak. Tidak bisa dikatakan sebagai kurban juga. Karena kurban yang dicontohkan oleh 2 nabi, baik Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad ya yang masih keturunan. Oh, bukan Nabi Ibrahim. Dari Nabi Adam saja ketika Habil dan Qabil diperintahkan oleh ayahnya, oleh Allah, yang diperintahkan Allah untuk berkorban. Nah, si Qabil berkorban dengan tumpukan padi atau tumpukan tanaman ya, kalau saya padi ya, apa gandum ya kalau saya. Sedangkan Habil itu dengan seekor kambing kibas besar, itu dari riwayatnya. Yang hilang adalah kambing, domba. Artinya diganti dengan yang model seperti itu, Allah menerima seekor ya kambing tadi itu, berupa kambing, minimal kambing. Tidak bisa dikatakan ya, akikah pun juga akikah ya, akikoh aja itu tidak bisa diganti dengan ayam. Sekalipun harganya sama misalnya ya, ayam bisa dibelikan seharga itu, tapi tetap hadis ya, kalau secara tekstual dari hadis itu sendiri tidak bisa dikatakan itu akikoh. Mungkin bisa diartikan sebagai tanda syukur, boleh, tanda syukur atas kelahiran putra putrinya, boleh. Tapi kalau diniatkan untuk akikoh nggak bisa, karena yang namanya akikoh harus kambing. Hadisnya jelas kan, al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi ya, tudbahu anhu yawma sabi. Ya kan, di situ disebutkan syatun aw bisyataini ya, anil jariyati syatun wa anil waladi syatani, kan gitu. Sebutkan gitu. Untuk perempuan itu 1 ekor kambing untuk akikah ya, anak bayi. Ya kalau untuk laki-laki 2 ekor kambing. Nah ini hadisnya jelas ya kan, seorang anak laki-laki seorang anak bayi jika dilahirkan itu tergadai dengan akikahnya, jadi sampai dia disembelihkan di hari yang ke-7 hari, di hari ke-7-nya ya, disembelihkan akikah. Bagi perempuan anil jariyati syatun 1 ekor, bagi laki-laki yaitu 2 ekor kambing ya. Kalau punya anak laki-laki ya sunnah muakkadnya. Nah, tapi ada juga yang berpendapat boleh 1 ekor ya, karena itu ada beberapa. Tapi kalau melihat hadisnya secara ini 2 ekor kambing bagi anak laki-laki. Nah, oleh karena itu terkait dengan kurban, karena sangat ingin yang tetap tidak bisa diganti dengan hewan yang lainnya
Ya minimal kambing, ya minimal kambing. Ya, tidak bisa ayam, tidak bisa burung, misalnya, atau misalnya apalagi yang besar itu. Nah, bagaimana dengan kuda? Nah, kalau kuda ini tidak di sana, ya sekalipun ada di zaman Rasulullah itu tidak pernah menyembelih kuda, karena kuda ini dimanfaatkan sebagai kendaraan. Nah, kalau kijang ketika diternak, kita asal tidak liar ya. Ketika terjadi ternak, nah ini belum saya dapatkan ini, karena kijang ini tidak termasuk, karena ini termasuk binatang liar, binatang ternak ya. Yang jelas berdasarkan hadis Rasulullah yang disebutkan di sini, ada ya, bahwa yang dibolehkan itu adalah ya kambing, kemudian unta, kemudian sapi. Ya, di sini, nah di sini itu kebetulan di sini budnah itu artinya unta, ya kan. Baqarah disebutkan juga ada, ya. Kemudian ghanam, nah itu juga sama disebutkan. Jadi 3 itu aja Pak gitu. Nah, ini juga ada nih hadisnya nih. Wa an Jabir bin Abdullah qala nahharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybah al-badanata an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Nah ini Pak. Dari Jabir bin Abdullah berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Nah, tapi tidak disebutkan itu binatang yang lain ini. Saya belum mendapatkan ini. Ya. Hanya itu aja, berarti sapi, unta, kambing atau domba dan sejenisnya. Kalau sejenisnya yang lain, rusa kayaknya saya belum menjumpai gitu ya, kebolehan dari para ulama di sini. Jenis-jenisnya coba lihat sih ya, barangkali ada ini. Tidak disebutkan sih Pak di sini. Ini sini nggak ada hewan ternak kayak gitu. Hewan ternak. Sementara ini saya belum jumpai. Yang jelas sih tidak ada sih Pak. Tidak ada, tidak disebutkan di sini. Ya. Oh, tidak disebutkan berarti. Ini udah terkait yang lain. Udah ini Pak ya? Hasan, Isa. Udah Isa ini. Oh, ya baik. Barangkali ada yang mau bertanya lagi nih. Ya. Itu kan ada di sekolah ya, dan dulu saya dengar Iya betul. Itu yang iuran untuk kurban katanya. Iya, patungan ya. Patungan. Tapi dulu pernah ada kesini itu dari patungan itu yang atas nama gurunya yang korbannya gitu, gimana gitu ya? Dulu waktu saya masih di sini. Oh di sini. Ya. Gurunya, tapi itu dari anak-anak gurunya. Tapi yang atas nama yang korbannya gurunya gitu. Nah, kurban itu bukan kurban. Ada yang mengatakan itu bukan kurban. Berarti itu pembelajaran kurban, tarbiyatul kurban, gitu. Tarbiyah. Di sekolah saya juga ada gitu. Tapi ada juga yang ya kalau melihat dari hitungan dari hadis Nabi, ya itu sebenarnya ya 7 orang cukup. Kalau itu disebut tarbiyatul kurban, pendidikan berkorban untuk anak-anak. Nah itu sebagai hanya sedekah biasa, ya sedekah biasa.
Itu kurban juga kalau misalnya antara kurban nazar dengan kurban yang sunnah, itu juga nggak boleh dicampur. Ya, sebenarnya. Maksudnya gini, supaya jelas. Khawatir nanti kurban yang nazar ini ikut makan. Sedangkan kurban nazar itu bagi mudhohi atau orang yang berkurban nazar tidak boleh makan. Sekalipun keluarganya yang ditanggung dinafkainya, itu pun nggak boleh makan juga. Gitu. Nah, tapi ada juga yang memaknai bahwa itu jangan disebut kurban juga, yang diurunkan sampai banyak orang arti. Karena Rasulullah sendiri ketika waktu menyembelih kurban itu kan beliau mengatakan, ada apa? Hada minka wa hada ilaika taqabbal hadiah min ummati, dari umatku. Ya kan Rasulullah begitu kan? Ketika berdoa pada saat mau menyembelih. Nah, ada yang memaknai itu dianggap bahwa itu dianggap kurban juga. Ya, bisa juga ada yang memaknai seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan pada saat hada minka wa hada ilaika taqabbal hadir udhiha min hada minni wa hada min ummati. Ada Rasulullah pernah nyebut juga, ini dari umatku. Artinya Rasulullah mewakili untuk umatnya. Mungkin bodoh juga gitu kalinya. Nah, bisa juga dikatakan. Ada yang mengatakan itu kurban juga. Ada yang berpendapat seperti itu. Ini namanya fikih. Jadi berpaham gitu. Karena doanya itu jelas gitu. Nih doanya nih. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad thumma dhuhari. Tuh, ini dia. Artinya di sini ya. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, keluarga Muhammad dan umatnya. Kemudian beliau berkorban dengannya. Tuh. Ini hadisnya yang kemudian menganggap bahwa itu dianggap sebagai kurban. Boleh. Tidak terbatas 7 orang, tapi kalau secara fikih ketetapan ulama 7, 1 ekor sapi 7 orang. Tapi kalau kayak urunan gitu, ini karena doanya dia mengambil dari doa, tidak mengambil dari jumlah. Karena dari jumlah ada hadis yang tadi saya sebutkan. Rasulullah waktu di saat di Hudaybiyah, mohon maaf ini udah azan, mohon maaf ya. Kita namanya di Hudaybiyah itu sapi 7 orang, unta 7 orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.